Oke, nah ini untuk latihan soal 1 yang kemarin sudah ditugaskan di pertemuan pertama, menyangkut nilai mutlak yang ditinjau dari pengertiannya berdasarkan jarak. Jadi nilai mutlak itu kita bisa pahami seperti kita memahami jarak antar suatu bilangan atau suatu titik. Maksudnya kalau kita ambilkan contoh misalnya gini, di permisalan tentang nilai mutlak itu, jadi kalau misalnya kita memandang jarak suatu lokasi atau suatu titik, itu kadang kita menyertakan arahnya, ya kan? Misalnya kita berada di Man misalnya, kemudian kita ingin menyatakan di mana letak Rocket Chicken. Nah, kalau arah mata anginnya sesuai, ini utara misalnya, maka Rocket Chicken itu kalau misalnya ini 100 meter misalnya, maka kita bisa katakan Rocket Chicken itu terletak 100 meter di arah barat Man. Nah, nilai mutlak itu dia tidak memandang arahnya ini, dia hanya memandang pada nilainya saja. Jadi mau dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, sama. Yang penting nilai mutlak itu tidak memandang arah atau tidak memandang nilai tandanya positif atau negatifnya, yang penting berapa angkanya, itu aja. Nah, seperti juga misalnya kalau contoh lain, berapakah atau dimanakah letak makam pahlawan Matone misalnya, anggaplah ini 2 km misalnya. Nah, kalau kita menyertakan dengan arahnya kan, maka Matone terletak 2 km di sebelah timur Man. Nah, itu kalau ada arahnya. Tapi kalau nilai mutlak tadi, dia tidak memandang arahnya, dia hanya melihat pada angkanya saja. Nah, seperti itu. Makanya untuk pendekatan memahami nilai mutlak menggunakan jarak ini, kalian diajarkan menggunakan garis bilangan, karena di situ kan kelihatan jauh bilangan itu sendiri. Sekarang kita misalkan nomor 1 mutlak 12. Nah, ini positif kan sudah, artinya ya jelas saja nilai mutlak dari 12 itu adalah dari 0, tentu saja maksudnya adalah ya 12 tadi ya kan. Nah, positif 12 pasti sudah. Dan nilai mutlak itu tidak ada yang negatif karena dia tidak memandang arah. Kalau tanda itu masih ada beda negatif positif, itu berarti dia membedakan arahnya gitu ya. Kalau misalnya di fisika biasanya nih, itu kadang-kadang disepakati kalau ke arah kanan itu positif, kalau ke arah kiri itu negatif. Nah, kalau nilai mutlak, iya tadi dia tidak memandang arah, pokoknya kemanapun arahnya tidak peduli, yang penting berapa sih jarak dari satu titik ke titik yang dimaksud itu. Nah, seperti itu. Makanya kalau kalian di tugasnya itu menggambar pakai garis bilangan, maka misalnya untuk nomor 1 ini kan tentu saja ditinjau dari 0. Nah, nilai mutlak positif 12 misalnya di sini, ini 0, maka jarak dari 0 sampai ke positif 12 adalah ya 12 langkah kan, 12 bilangan. Nah, seperti itu. Tidak mungkin kita menyatakan jarak dari 0 sampai ke positif 12 itu negatif 12, karena dia tidak memandang jaraknya lagi, tidak memandang arahnya lagi gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2, mutlak negatif 29. Bisa kita pakai garis bilangan lagi, misalnya ini 0, ini negatif 29 misalnya di sini. Nah, jarak dari 0 sampai ke negatif 29 ini tentu saja adalah 29 langkah kan, 29 bilangan. Nah, jadi dia sekali lagi dia tidak memandang arahnya, dia hanya melihat berapa langkahnya gitu ya, berapa bilangan yang dilaluinya, seperti itu. Nah, itu untuk soal nomor 1 dan 2. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah 29. Kalau di nomor, kita lanjut ke nomor 3. Kalau di nomor 1 dan 2 tadi kita diminta menentukan nilai hasil nilai mutlaknya. Sekarang di nomor 3 ini kan dia sudah diketahui nih, nilai hasil nilai mutlaknya itu 2. Nah, yang cocok dengan itu berapa sih? Nah, sekarang kita lihat di sini.
Y ditambah 5 mutlak sama dengan 2. Kalau kita gambarkan di garis bilangan, kalau nomor 1 dan 2 tadi kan titik mulanya berasal dari 0. Sekarang di nomor 3 ini dia tidak mulai dari 0 karena di dalam nilai mutlaknya ini ada variabel. Variabel itu yang ini nih, yang huruf ini kan kita belum tahu nilainya berapa. Nah, huruf seperti ini dinamakan variabel. Karena ada variabelnya, maka beda menentukan titik mulanya itu bukan di 0 lagi, tapi dari mana? Dari ini, kalau misalnya kita ubah ke persamaan dulu, Y ditambah 5 dimisalkan ini sama dengan 0, berarti Y sama dengan negatif 5. Jadi kita mulainya itu nanti dari negatif 5. Nah, negatif 5. Sekarang dikatakan dalam soalnya hasil nilai mutlaknya itu adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal lihat saja 2 ke kanan dan 2 ke kiri. Kalau 2 ke kanan berarti nilainya kan jadi bertambah ya. Negatif 5 ditambah 2 negatif 3. Sedangkan kalau ke arah kiri ini jadi negatif 7. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini ada 2 jawaban. Ada negatif 7 dan ada negatif 3. Sisanya silahkan bisa dibuktikan sendiri apakah benar. Kalau misalnya Y nya kita masukkan nilainya negatif 7, apakah benar mutlak 2 hasilnya 2, dan apakah kalau kita masukkan nilai Y nya negatif 3 diperoleh nilai 2. Harusnya sih begitu, silahkan dibuktikan sendiri. Kita lanjut ke nomor 4. Mutlak Y dikurang 8 sama dengan 6. Nah, kalau seperti ini kan mirip seperti tadi. Sekarang kalau ini, karena ini negatif 8, berarti Y dikurang 8 sama dengan 0. Alhasil Y sama dengan positif 8 ya. Nah, jadi positif 8. Sekarang Y dikurang 8 mutlak itu hasilnya 6. Berarti 8 ini 6 langkah ke kanan dulu. Berapa nih berarti? 14 ya. Dan 6 langkah ke kiri. 8 dikurang 6, 2, positif 2. Jadi nomor 4 jawabannya bisa positif 2 dan bisa positif 14. Lanjut ke nomor 5. Mutlak 10 dikurang Z sama dengan 7. Z sama dengan berapa? Nah, ini hati-hati nih, ini sedikit Bapak putar persamaannya. Jadi kita tentukan dulu dari mana berangkatnya, titik mulanya nanti. 10 dikurang Z sama dengan 0. Berarti ingat, sama seperti ini kita buat variabelnya itu sendirian di salah satu ruas dan dia bernilai positif. Jadi negatif Z ini kita pindah saja ke ruas kanan supaya nilainya positif. Alhasil diperoleh 10 sama dengan positif Z. Berarti titik mula yang kita perlukan adalah di positif 10. Nah, di sini hasil mutlaknya adalah 7. Berarti jaraknya 7 ke kanan dan 7 ke kiri. 7 ke kanan nilainya berarti 10 ditambah 7, 17. Sedangkan ke kiri 10 dikurang 7, 3. Nah, berarti hasil yang mungkin untuk dimasukkan ke dalam variabel negatif Z ini adalah 3 dan 17 ya. Terjawab ya.